Saudara-saudara, ada satu buku yang baru saya baca dan buku itu ditulis oleh Ibu Joyce Meyer. Di dalam buku itu dikatakan bahwa hidup dalam kasih itu adalah prioritas utama kehidupan orang percaya. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Joyce Meyer bahwa di ujung kehidupan kita yang membuat kita hidup bahagia itu bukan harta. Itu bukan tahta, itu bukan permata, itu bukan wanita. Yang membuat hidup kita bahagia adalah karena kita mengetahui bahwa kita dikasihi dan kita bisa mengasihi. Dua hal ini penting sekali. Orang-orang yang merasa dirinya dicintai, dikasihi, diterima, mereka tidak akan punya masalah dengan jati diri. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita semua harus jujur. Adakah Anda merasakan bahwa diri Anda dicintai, dikasihi, diterima? Terutama Anda dikasihi oleh Bapa yang di surga. Sama seperti apa yang pernah didengar oleh Yesus pada waktu dia selesai dibaptis, ada suara yang datang dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudara-saudara, kalimat itu menjadi kalimat yang sangat penting dan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ternyata tidak lama setelah itu Yesus dicobai di padang gurun. Dan 3 kali pertanyaan atau pencobaan itu semuanya menyinggung mengenai jati dirinya. Jika kamu anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Jika kamu anak Allah, saudara-saudara, Yesus menang atas pencobaan itu karena dia tahu persis siapa dirinya. Ketika kita tahu siapa kita, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, maka kita punya jati diri yang mantap, jati diri yang tidak perlu diragukan. Allah mengasihi kita sebelum kita melakukan apa-apa. Sebelum Yesus melakukan pelayanan, membangkitkan orang mati, memberi makan yang lapar, melakukan banyak mujizat, dia sudah mendengarkan suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi." Sehingga dia melakukan segalanya bukan untuk mendapatkan kasih, dia melakukan segalanya untuk mengekspresikan kasih. God is love. Allah itu kasih. Dan karena Allah itu kasih, maka siapapun yang mengaku sebagai hamba Allah, anak Allah, umat Allah, maka sebaiknya kita harus hidup di dalam kasih. Untuk itulah Yesus merangkum 10 hukum Allah menjadi satu hukum kasih. Perintah baru ini kuberikan kepadamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam kasih, kita sedang mencerminkan siapa Allah kita. Kalau boleh saya mengatakan, kasih adalah trademark atau merek dagang, istilahnya trademark orang-orang yang percaya. Kalau mau tahu kualitas hidup orang yang percaya seperti apa, kenalilah bagaimana orang itu hidup. Apakah dia hidup di dalam kasih atau tidak? Kalau mau tahu apakah dia murid Yesus yang sesungguhnya atau tidak, kenalilah hidupnya. Jadi kalau kita mau tahu kualitas hidup kita benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku apabila kamu hidup saling mengasihi. Maka ukuran kerohanian yang paling tinggi bagi seorang yang namanya orang Kristen, orang percaya, pengikut Yesus adalah hidup di dalam kasih. Maka Efesus 5 ayat 1 dan 2 itu benar. Jadilah peniru-peniru Allah. Hidup di dalam kasih. Be imitator of God. Jadilah peniru-peniru Allah, bukan pembelajar Allah, bukan hanya pembaca firman Allah, bukan hanya penyembah-penyembah Allah, tapi jadilah peniru-peniru Allah. Artinya apa? Kita diminta oleh firman Tuhan untuk meneladani Allah. Dalam hal apa? Hidup dalam kasih. Sama seperti Kristus mengasihi kita, hendaklah kita hidup di dalam kasih. Saudara-saudara, di tengah-tengah krisis dan tantangan ancaman wabah virus corona, kita percaya bahwa semua terjadi oleh karena bagian daripada proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Maka jangan lupa, inilah saatnya sebagai orang percaya tunjukkan kasih saudara.
Sebarkan kasih saudara, bukan sebarkan ketakutan. Beri kata dorongan, tampilkan kata-kata yang membangun. Berdoa buat saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Kalau Anda mampu memberi sesuatu, menolong sesuatu, jangan pernah menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerima. Amin. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini, mari kita tunjukkan karakter kita sebagai orang percaya, yaitu hidup di dalam kasih. Kasih itu apa? Kasih itu artinya kita panjang sabar, kita mengampuni, kita tidak mencari keuntungan di tengah kesempitan, kita menutupi kekurangan dalam arti yang positif, kita menolong orang tanpa minta bayaran atau balasan. Kasih pada akhirnya yang akan bertahan. Nubuat akan berlalu, bahasa lidah akan berhenti, apa saja yang namanya karunia-karunia pada waktunya akan berhenti, tetapi kasih akan bertahan. Karena apa? Nanti pada waktu kita masuk dalam kekekalan, di dalam kekekalan di surga sana, yang ada hanya satu, kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih.